Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, saudaraku yang dimuliakan Allah. Hari ini kita lanjut lagi pengajian kitab fikih, kitab Nihayatul Zain, bab salat, masih sambungan episode yang kemarin pada membahas masalah menyapu sepatu. Sekarang sambungannya, syarat-syaratnya kemarin 4, saya baca sampai 3 saja. Hari ini sambung yang keempat. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ar-rabi'u an yakuna tahiran. Yang keempat, bahwa adalah dua sepatu itu suci. Jadi syarat menyapu sepatu yang keempat adalah harus kedua sepatu itu sepatu suci. Jangan sepatu yang terinjak tai ayam, baik sepatu yang digila manok. Nyan lanjut. Jadi harus tapak sepatu itu harus suci juga. Wa hadza syarat yakfi wujuduhu qabla al-hadas walau ba'da al-labsi. Dan bermula ini syarat itu cukup oleh adanya ini syarat sebelum berhadas walaupun setelah dipakai. Jadi syarat ini boleh juga terjadinya sebelum berhadas dan setelah dipakai sepatu. Waktu dipakai sepatu masih sepatunya bernajis, ketika setelah dipakai baru disucikan baru suci, itu bisa. Tidak apa-apa. Artinya ketika seperti itu baru kita melaksanakan salat itu bisa. Itu maksudnya walaupun setelah dipakai dua sepatu. Wa muddatul maskhi salasatu ayyamin bilayaliha. Dan masa menyapu dua sepatu itu 3 hari dengan 3 malamnya bagi orang yang musafir, safir yang qasar salat. Jadi waktu menyapu dua sepatu itu adalah 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir, safir yang panjang. Maksud safir qasar itu safir qasar salat, safir yang panjang. Kalau dalam kitab lain safir tawil ditulis, safir yang panjang. Wa yaumun wa lailatun li ghairihi. Dan 1 hari 1 malam bagi selain safir yang panjang. Wa ibtida'uha min waqtul hadas ba'da lubsil khafain. Dan permulaannya menyapu sepatu itu dari waktu berhadas setelah memakai 2 sepatu. Waktu memakai 2 sepatu kita masih suci, masih belum berhadas. Lalu ketika kita berjalan, kita berhadas, maka mulai waktu menyapu itu dikira dari waktu berhadas itu, setelah kita memakai sepatu itu. Summa inkanal hadas biihtiyarihi. Kemudian jika adalah hadas dengan ikhtiarnya, dengan usahanya, seperti menyentuh itu kan usaha. Wal masu, memegang itu kan usaha. Wa masu dengan lamsu itu ada beda. Kalau lamsu itu menyentuh dengan menyentuh 2 kemaluan. Kalau masu itu bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan.
Wanomu dan tidur. Faib itu semua ikhtiar, terjadi hadas dengan ikhtiar. Faib tidak mudah, maka permulaan mudah dari mulai hadas. Ketika mulai hadas, di situ mulai masanya, masa menyapu. Wa in kanal hadas bi ghairi ihtiyari, dan jika adalah hadas bukan dengan ikhtiarnya seorang, seperti junun, gila, irma, pitam, baul, kencing, raid dan rih kencing, kentut, kana ibtidaul muddah bi akhirih, adalah permulaan masa menyapu itu dengan akhirnya berhadas. Terjadi hadas sampai selesai, dari selesai itulah dikira awal masa menyapu sepatu. Itu terjadi hadas yang pertama ketika kita memakai sepatu. Wa ibratu fi zalika bisya'ni, dan bermula tinjauan pada demikian adalah dengan menurut keadaan. Fama sya'nuhu, maka bermula barang yang sya'nuhnya, keadaannya bahwa adalah dengan ikhtiar, maka bermula mudahnya masanya menyapu itu dikira dari permulaan hadas. Wa in hasala qahran, sekalipun hasil oleh ikhtiar itu secara paksaan, secara dipaksa. Wa ma sya'nuhu an yakuna bighairi ihtiyar, dan bermula barang yang keadaannya berhadas bahwa adalah dengan bukan ihtiyar, maka mudah masa menyapu itu dikira dari akhir hadas. Wa in hasala bighairi qahrin, sekalipun hasil bukan ikhtiar itu dengan bukan cara paksa, bukan dipaksa. Bagaimana maksud surah cara hasil dengan paksa dan bukan dengan paksa? Kalau dipaksa, kalau terjadi hadas dengan ikhtiar itu dipaksa, tapi lakukannya dengan ikhtiar, tetap dikira ikhtiar walaupun dipaksa. Yang terjadi bukan dengan ikhtiar, tapi dengan cara tidak dipaksa. Walaupun tidak dipaksa, tetap dikira tidak ikhtiar. Maka hukumnya adalah hukum tidak ikhtiar, seperti yang tadi barusan kita baca. Fa'in masakha fis safar kasar, maka jika menyapu oleh seorang pada musafir yang panjang, summa zala safar, kemudian hilang oleh safar, perjalanannya perjalanan panjang. Perjalanan panjang, kita menyapu dua sepatu, tiba-tiba kita berhenti berjalan, berhenti musafir. Itu makna hilang safar. Au masku fi ghairi safar kasar, atau menyapu pada bukan safar yang panjang. Kemudian safar kasar, kemudian dia pergi musafir panjang, dia menyapu dua sepatu dalam musafir yang pendek, bukan musafir yang kasar salat. Kemudian tiba-tiba dia berniat melanjutkan musafirnya safir yang panjang. Nah, bagaimana itu hukumnya? Lam yakmil muddatu safar kasar fi halin, tidak disempurnakan akan masa safir yang panjang pada dua keadaan. Jadi dua keadaan yang tadi, safir yang orang yang mau safir panjang tiba-tiba berhenti, orang yang musafir pendek tiba-tiba mau musafir panjang, maka itu tidak dihukumkan dengan hukum tidak terjadi menyapu dua sepatu itu dikiranya masa musafir yang panjang. Tidak disempurnakan musafir pendek, tapi disempurnakan musafir yang pendek. Berapa hari? 1 hari. Berarti 1 hari musafir yang pendek, bukan 3 hari 3 malam.
Nah, jadi 1 hari 1 malam. Nah, demikianlah pengajian kita hari ini, cukup di sini saja, jangan panjang-panjang sekali karena ini video pendek. Cukup di sini, insyaallah besok atau lusa kita lanjut lagi pengajian episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.